Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Isnaini dari kelas 3B, Prodi D3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Semarang semester 3. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dokumenter mengenai tahapan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selamat menyaksikan. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana, ditujukan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, maupun kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Proses asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada proses pengkajian berupa pengumpulan data, kemudian ada proses diagnosa berdasarkan pengumpulan data, kemudian ada perencanaan yang mana memilih dan memprioritaskan dan mengurutkan tindakan, kemudian ada tahap implementasi atau pelaksanaan rencana, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Silakan duduk, Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Farhan. Nama lengkapnya? Muhammad Khalid Aulia Farhan. Tempat tanggal lahir? 1 September 2007. Pekerjaan? Belajar. Alamat? Tebas. Jenis kelamin laki-laki ya, agama Islam. Iya. Golongan darah? AB. Nomor telepon? Nomor Keluhannya apa ya, Mas? lisan sakit di sininya. Sudah sejak berapa hari? Sekitar 3 harian. Terasa linu nggak? Linu kalau makan panas sama dingin. Oh, kalau sakit itu kalau habis makan apa? Manis. Sebelumnya pernah minum obat nggak kalau sakit? Pernah. Obatnya apa? Obat sakit. Selama 5 tahun terakhir ini pernah dinyatakan mengalami penyakit serius, menjalani operasi dan atau dirawat inap di rumah sakit? Tidak. Mempunyai kelainan pembekuan darah? Tidak. Mempunyai reaksi alergi makanan obat-obatan? Tidak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kesadaran normal ya. Lalu tinggi badan 151, berat badan 37 kg, tensi darah normal, nadi 60, suhu 36,5, respirasi 19 kali per menit, nyeri skala 2 atau nyeri ringan. Masnya pernah dirawat gigi nggak sebelumnya? Enggak. Masnya tahu nggak bagaimana sih cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar? Tidak tahu. Kalau menyikat gigi 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur malam nggak? Jangan. Mengurangi makanan yang manis dan lengket? Tidak. Memperbanyak makanan buah-buahan dan sayuran? Tidak. Minum teh atau kopi? Tidak. Minum bersoda? Tidak. Mengunyah satu sisi? Iya. Menggigit benda-benda keras? Tidak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Pemeriksaan ekstraoral. Kesadaran normal, kesan umum normal, muka simetris, kemudian kelenjar limfe, kanan tidak teraba, tidak sakit, kiri tidak teraba, tidak sakit, dan lunak. Kemudian pemeriksaan intraoral, keadaan lidah normal, pipi normal, palatum normal, kelainan tidak ditemukan, bentuk, ukuran dan warna gigi normal, keadaan gusi normal.
Takut, imut, Baik, tadi saya telah melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Didapatkan hasil bahwa gigi kanan rahang bawah Mas atau biasa kita sebut gigi 46 itu karies atau ada gigi berlubang atau karies mencapai dentin. Diagnosanya karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala, masalah sehubungan dengan ngilu atau linu pada gigi yang berlubang. Gejalanya terasa ngilu ketika mengkonsumsi makanan yang manis dan minuman yang dingin. Kemudian rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut yang akan kami lakukan adalah yang pertama ada tindakan promotif, yaitu memberi penyuluhan tentang pemeliharaan kesehatan gigi. Kemudian ada tindakan preventif, menginstruksikan untuk menggosok gigi dengan teknik dan waktu yang baik dan benar. Kemudian menginstruksikan untuk mengunyah menggunakan dua sisi, menginstruksikan untuk makan makanan yang berserat, dan tindakan kuratifnya adalah melakukan penambalan GIC. Tadi telah dilihat bahwa diagnosa dari pasien tersebut adalah karies mencapai dentin pada gigi 46. Saat ini saya akan membacakan tujuan dari perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, tujuan pada tindakan promotif adalah meningkatkan pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian pada tindakan preventif, meningkatnya status kebersihan gigi dan mulut. Dan pada tindakan kuratif adalah mencegah penyebaran karies lebih lanjut. Kemudian cara mengevaluasinya adalah yang pertama, bertanya langsung kepada pasien apakah dia tahu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian pemeriksaan logis pada pasien sebelum maupun setelah tindakan. Kemudian pemeriksaan ulang kepada pasien. Lalu ada indikator keberhasilan. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada skor OHI semakin membaik. Lalu yang terakhir adalah setelah dilakukannya penambalan, tidak ada keluhan yang dialami oleh pasien. Belum dilakukannya tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut, saya minta Mas Farhan untuk menandatangani surat atau lembar persetujuan ini ya. Nama? Farhan. Nama lengkap? Muhammad Faiz Aulia Farhan. Alamat Ketanggungan, Brebes. Nama orang tua? Siti Tina. Umur? 14. Umur orang tua? 53. Tanda tangan di sini ya. Tadi saya telah melakukan pemeriksaan di Mas Farhan. Dilihat bahwa gigi rahang bawah kanan Mas Farhan ada yang berlubang, jadi harus ditambal menggunakan bahan tambalan atau bahan cupatan GIC. Sebelum itu, saya akan memberikan penyuluhan mengenai apa sih itu gigi berlubang dan cara mencegah gigi berlubang. Nah, gigi berlubang atau karies merupakan suatu penyakit atau infeksi yang merusak struktur gigi. Penyakit ini dapat menyebabkan gigi berlubang. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, hilangnya gigi, infeksi, bahkan kematian. Faktor penyebab gigi berlubang. Yang pertama adalah karakter gigi yang biasanya bersifat menurun, seperti kualitas, ukuran, dan posisi gigi. Kemudian yang kedua adalah mikroorganisme atau kuman yang ada di dalam mulut. Kemudian yang ketiga adalah substrat atau yang biasa kita sebut dengan sisa-sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi. Kemudian faktor terakhir adalah waktu. Perjalanan bakteri karies untuk menjadikan gigi berlubang berlangsung dalam kurun waktu 6 sampai dengan 48 bulan. Nah, proses terjadinya gigi berlubang yang pertama, plak yang menempel. Sisa-sisa makanan yang menempel akan menjadi plak. Kemudian yang kedua, pembentukan asam laktat. Sukrosa pada sisa-sisa makanan akan membentuk asam laktat. Yang ketiga, demineralisasi enamel. Asam laktat membuat suasana menjadi asam sehingga membuat enamel larut. Kemudian yang keempat, karies gigi. Rusaknya enamel gigi menimbulkan karies dan gigi berlubang yang makin dibiarkan makin dalam dan bisa membuka jalan terjadinya infeksi. Nah, sekarang pencegahan gigi berlubang. Yang pertama, sikat gigi yang baik, benar, dan teratur. Flossing atau biasa kita sebut dengan benang gigi. Menggunakan mouthwash atau obat kumur. Check up ke klinik gigi setiap 6 bulan sekali. Topical aplikasi.
tisu silet. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggosok gigi yang baik dan benar? Saya akan menampilkan sebuah video bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Sekarang saya akan menampilkan video bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Dari semua rangkaian tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kunjungan pertama dapat diperoleh evaluasi dari rangkaian asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan Mas Farhan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, meningkatnya skor ORIS, dan gigi yang kembali lagi seperti